Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah Diah Fitria Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP IT atau Attoro, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Perlu kita ketahui bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah gambar tentang segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang penerapan segitiga restitusi pada dua kasus. Kasus pertama, pada saat jam pelajaran, Rizky tidak memasukkan bajunya, sehingga dia tidak berpenampilan rapi. Sebagai seorang guru, harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Reka adegan. Selamat siang Mas Rizky. Selamat siang Bu. Mas Rizky sudah istirahat? Sudah Bu. Sudah. Nah, Mas Rizky tahu nggak kenapa Bu Dia panggil hari ini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Oke, kalau baju tidak dimasukkan itu termasuk penampilan rapi atau tidak, Mas? Tidak Bu. Tidak. Nah, begini ya Mas, tadi Bu Dia dapat laporan dari guru BK pada saat jam pelajaran Mas Rizky tidak memasukkan baju atau tidak berpenampilan rapi. Benar demikian Mas? Iya Bu. Artinya berarti Mas Rizky tidak berpenampilan rapi, dan itu termasuk perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik Mas? Tidak baik. Tidak baik. Nah, berarti itu perbuatan tidak baik ya. Di sini Bu Dia tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Bu Dia ingin membantu Mas Rizky untuk mencari solusi terbaiknya apa yang sudah dilakukan Mas Rizky. Nah, tentu Mas Rizky punya alasan kenapa toh bajunya tidak dimasukkan. Karena baju depan saya sudah lepas. Terus saya keluarkan bajunya. Tidak kelihatan. Nah, Mas Rizky ingat sama keyakinan kelas kita yang dulu di awal disepakati dengan wali kelas? Iya ingat Bu. Ya, tentang apa Mas? Berpenampilan rapi dan sopan Bu. Iya, Mas Rizky yakin kalau berpenampilan rapi dan berpenampilan sopan itu penting untuk kita? Penting. Nah, baik, sekarang Mas Rizky, apa yang akan Mas Rizky lakukan kedepannya agar bajunya tidak dikeluarkan lagi? Memasang kancing depan celana dan tetap memasukkan baju. Jadi bisa memasang kancing ya nanti ya. Oke. Nah, selain itu apa lagi Mas? Terus saya tetap berpenampilan rapi, tidak mengikuti teman lain. Iya, berarti tidak ikut teman ya. Kalau ada teman yang lain nantinya kok bajunya tidak dimasukkan, dan Mas Rizky tetap berpenampilan rapi. Baik, dari apa yang sudah Mas Rizky utarakan, kapan akan memulai demikian Mas? Nanti Bu mulai hari ini. Alhamdulillah, berarti mulai hari ini Mas Rizky akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi dalam berpenampilan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Semangat ya Mas Rizky, tetap berpenampilan rapi ya, karena di situ adalah termasuk perbuatan yang baik. Oke? Iya. Semangat, bisa balik kelas Mas Rizky. Kasus kedua, Aisyah terlambat masuk kelas ketika selesai jam istirahat.
sebagai seorang guru harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Siang Mbak Aisyah. Selamat siang Bu. Mbak Aisyah sudah istirahat? Sudah Bu. Mbak Aisyah tahu nggak kenapa Bu Dia panggil hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Mbak Aisyah tadi istirahatnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9.45 sampai jam 10. Oke. Nah, kalau istirahat di sekolah kita dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam 9.45 sampai jam 10. Oke, artinya Mbak Aisyah tadi masuk ke kelasnya terlambat atau tidak? Terlambat. Terlambat, baik. Nah, terlambat itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak baik, Mbak? Tidak baik. Tidak baik. Baik, begini ya Mbak Aisyah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama halnya mungkin Bu Dia juga pernah terlambat dalam mendatangi sebuah acara. Namun di sini Bu Dia tidak ingin menyalahkan siapa yang salah, tapi Bu Dia ingin membantu Mbak Aisyah untuk memperbaiki kedepannya agar tidak terlambat lagi masuk kelas setelah jam istirahat. Nah, tentu Mbak Aisyah punya alasan kenapa kok bisa terlambat tadi? Karena tadi jajannya antri dan asyik mengobrol sama teman pertama. Oke. Nah, Mbak Aisyah masih ingat nggak sama keyakinan kelas kita dulu waktu di awal pembelajaran di wali kelas Mbak Aisyah? Ya, ingat. Tentang apa Mbak? Disiplin dan tepat waktu. Oke, disiplin dan tepat waktu. Mbak Aisyah yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu termasuk perbuatan yang penting dalam hidup kita? Yakin. Oke, kalau Mbak Aisyah yakin untuk kedepannya agar Mbak Aisyah nanti tidak terlambat lagi masuk ke kelas setelah jam istirahat, apa yang akan Mbak Aisyah lakukan? Setelah jajan, bercandanya di kelas saja. Iya, setelah jajan bercanda di kelas saja. Selain itu ada apa lagi Mbak? Jika terpaksa ngobrol di taman, tetap memperhatikan jam istirahat dengan mendengarkan bel. Oke, apa yang sudah Mbak Aisyah utarakan, kira-kira Mbak Aisyah kapan akan melaksanakannya? Nanti mulai hari ini. Mulai hari ini, baiklah. Oke Mbak Aisyah, berarti mulai hari ini Mbak Aisyah akan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi dengan hidup disiplin dan juga tepat waktu. Semangat ya Mbak Aisyah, bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ditya, saya sangat senang sekali bisa belajar menyelesaikan masalah saya sendiri dengan Bu Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Saya senang melakukan praktek segitiga restitusi karena dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Dari apa yang sudah kita pelajari, dapat saya simpulkan penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian penerapan segitiga restitusi pada kasus-kasus yang ada di sekolah kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada kasus-kasus yang ada di sekolah kita sehingga sekolah kita bisa lebih maju lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.